Nazmi, kita janjinya 7:30 apa jam 8? Tes. Bu, kedengeran nggak, Bu? Oh ya. Kedengeran. Kemarin saya dapat info dari Lutfia mulainya 7:30, Bu. Oh gitu, Lut? Soalnya kata dia biar nggak kemalaman, Bu. Oh ya Allah. Jangan-jangan ibu sendiri yang bilang 7:30 ya, Lut ya? Ada Lutfia. Oke, makasih Nazmi. Ibu ingatnya Nazmi yang bilangnya jam 8. Oke, baik anak-anak. Yuk kita berdoa dulu yuk. Boleh berdoa? Halo. Ibu izin mau pimpin doa, Bu. Oke, silakan. Yuk. Before we start our biology lesson, let's pray together. Pray begin. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Ibu minta jam 19.30, tapi keingatan sama Ibu adalah undangan Nazmi untuk Gijimet di jam 8. Oke, baik. Baik anak-anak. Langsung ke kisi-kisi boleh atau ke materi imun dulu? Kisi-kisi dulu. Oke, baik, kisi-kisi ya. Oke, silakan siapkan alat tulisnya, anak-anak. Jadi soalnya terdiri dari 30 soal, 20 soal adalah pilihan ganda, dan 10 soalnya adalah pilihan ganda majemuk, ya. Menjodohkan benar salah itu di pilihan ganda majemuk. Nah, karena kita punya 5 materi ya. Yang pertama adalah sistem imun, yang kedua adalah saraf, ketiga sistem gerak, yang keempat reproduksi, dan yang kelima adalah pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi Ibu membagi 20 soal itu 4 untuk masing-masing materi, dan yang pilihan ganda majemuknya Ibu bagi juga 5 ya. Karena ada 5 materi berarti 2-2. Oke, kita mulai dari yang pertama, anak-anak. Yang pertama ini menyangkut sistem imun. Ya, Ibu menayangkan tentang imunisasi ya. Jadi kalau imunisasi itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Membuat antibodi bukan, Bu? Iya benar, antibodi. Antibodi berarti antibodi itu dalam rangka untuk apa? Supaya kuat melawan penyakit, kayak kuat apa sih? Gitu, Bu. Supaya kuat melawan penyakit gitu, Bu. Supaya kuat melawan penyakit, betul. Kuat melawan penyakit itu kalau dalam bahasa biologinya apa? Kuat melawan penyakit. Sistem kekebalan tubuh, Bu. Iya, kekebalan tubuh atau imunitas. Oke, terima kasih Bunga, terima kasih Azri yang sudah menjawab. Baik, Zahra juga tadi terima kasih sudah memimpin doa ya. Baik, yang berikutnya, kalau imunisasi itu termasuk imunitas aktif alami, imunitas aktif atau imunitas pasif? Pasif, Bu. Pasif apa? Pasif alami atau pasif buatan? Buatan, Bu. Buatan, ya. Imunitas nah, itu kan berarti imunitas aktif pasif buatan itu dengan memberikan vaksin ya.
Oke, fungsinya tadi yang seperti Azri dan Bunga bilang, itu untuk meningkatkan imunitas. Lanjut yang nomor 2, guys. Yang nomor 2 kita bicara tentang humoral immunity dan cellular immunity. Perbedaannya apa dari kedua ini? Ya, kalau humoral immunity itu kita bicara tentang sel B, ya sel B. Kalau cellular immunity kita bicara tentang sel T. Pasti kalian sudah lihat lah ya perbedaannya sel B dengan sel T. Sel B itu ada 2 jenisnya. Yang pertama sel B plasma dan sel B memori. Yang berfungsi sebagai yang bisa menghasilkan antibodi itu adalah sel B plasma ya. Kalau ini kalau seseorang kemudian menderita penyakit cacar, maka dia akan mengalami infeksi primer ya. Infeksi primer itu nanti dari antibiotik yang diberikan oleh dokter, dia akan memunculkan antibodi. Dan nanti akan diingat oleh sel B memori. Jadi kalau nanti ada wabah penyakit cacar lagi, maka ketika kemudian virus cacar itu masuk ke dalam tubuh, maka dia akan langsung diblok oleh tubuh akan langsung menghasilkan antibodi ya. Nah, kalau sedangkan cellular immunity itu lebih spesifik lagi kerjanya, karena selain kemudian dia menyerang patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh, dia juga memperbaiki sel yang diserang. Ya. Karena itu dia jenisnya ada 2. Yang pertama adalah sel T yang fungsinya adalah untuk membantu ya. Dia membantu menstimulus makrofag di awal-awal. Dia juga membantu sel B untuk menghasilkan antibodi. Dia juga membantu untuk mengidentifikasi antigen atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Setelah itu dia akan ada sel Zahra? Sel T-nya ada sel Zahra tadi yang di 11F yang sudah store hafalan. Gimana Zahra? Sel pembunuh. Iya, sel pembunuh. Ya, atau kita sebut dengan sitotoksik. Ya. Dia mengeluarkan sitokin ya? Iya, Bu. Oke. Ya. Nah, itu nanti perbedaannya yang dilihat dari gambar itu ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Contohnya adalah apa kira-kira? Bisa memberikan contoh? Apa nak? Faktor yang mempengaruhi meningkatnya imun di dalam tubuh. Apa aja sih ya faktor? Apa nak? Usia. Kalau gimana penjelasannya tentang usia yang mempengaruhi faktor meningkatkan imun? Mungkin kalau masih kecil itu sel imunnya belum terlalu kuat karena belum banyak sel memori, karena kan baru lahir, jadi sel memorinya belum ada ingatan tentang penyakit-penyakit yang baru. Oke, baik. Bisa jadi ya. Oke, terima kasih Ibnu. Yang lain boleh? Faktor yang mempengaruhi. Apa nih yang sering kita dengar? Pada saat COVID ini kita perlu apa ya? Yang gratis. Faktor yang dari Tuhan gratis. Dan dia juga bisa memunculkan hormon bahagia. Apa ya? Bu. Apa Galva? Cahaya matahari. Iya benar, cahaya matahari. Kirana, mohon maaf, izin tanya, nggak pakai PPT, nggak pakai anakku. Ya, maka tadi Ibu minta
tolong disiapkan alat tulisnya. Nanti kalau yang nggak paham atau ada yang terlewat, silakan bertanya ya. Baik, yang berikutnya maksudnya yang nomor 3 ini adalah faktor sinar matahari. Apa fungsinya dalam meningkatkan sistem imun manusia? Apa yang dikandung oleh sinar matahari? Ya, itu nanti kalian baca dulu, baca infografisnya, kemudian artikelnya, kemudian berilah kesimpulan ya. Kemudian yang keempat adalah penyakit. Penyakit sistem imun apa ya yang sekarang lagi tren? Dan baru-baru ini banyak meningkat, apa? Ada yang tahu? Autoimun bukan, Bu? Iya, benar. Ya, kan dia penjelasannya ada di buku paket ya. Itu tentang autoimun. Ya. Apa yang dimaksud dengan autoimun? Nanti ada grafik infografis yang menjelaskan tentang persentase tentang penyakit autoimun dan kalian bisa memberikan kesimpulan dari data infografis itu ya. Jadi di sini nanti ada hitung-hitungannya nih, benar nggak pernyataan yang benar nih yang mana, kesimpulan yang benar ini yang mana sesuai dengan infografis ini ya. Jadi diperhatikan betul ya. Karena ini tidak tersurat tapi tersirat jawabannya ya. Baik, ini 1 sampai dengan 4 tentang imun, ada yang mau ditanyakan? Anak-anak dikerjakan soal asas ini, dikerjakan yang kalian anggap mudah dulu dan kalian bisa pastikan jawaban kalian benar. Sementara yang masih ragu-ragu lewatin dulu. Ya, kalau udah yang mudah dijawab dengan benar dan yakin ya, baru kemudian kalian kerjakan yang di atasnya kesulitannya gitu ya. Jadi jangan terpaku pada satu soal. Kalau itu kemudian belum kalian dapatkan jawabannya, pindah ke soal berikutnya anak-anak ya. Karena waktunya nggak lama, 90 menit aja. Oke. 1 sampai 4 tentang sistem imun, ada yang mau ditanya? Sebelum Ibu melanjutkan ke syarat. Oke, lanjut ya. Next ya. Oke, berikutnya adalah yang nomor 5. Nomor 5 ini juga ada gambar tentang salah satu gerak. Ya. Kalau gerak itu ada berapa macam? 2, Bu. Apa aja? Gerak sadar, gerak tak sadar. Ya. Oke. Gerak sadar dan gerak refleks ya. Pelajari mekanismenya. Mekanisme itu artinya dari apa, terus kemana, terus direspon oleh siapa, kemudian dilanjutkan kemana gitu ya. Itu yang ditanyakan di nomor 5 tentang mekanisme terjadinya gerak ya. Nah, di situ nanti akan ditanyakan bagian dari mekanisme itu. Contoh misalnya neuron sensorik apa sih yang dimaksud dengan neuron sensorik, yang dimaksud dengan neuron motorik apa sih dari rangkaian itu ya. Apa sih yang dimaksud dengan impuls gitu dan seterusnya. Baik, nomor 6 anak-anak. Nomor 6 ini Ibu tampilkan tahap-tahap mekanisme terbentuknya impuls saraf. Ya. Nah, terbentuknya impuls saraf itu kan ada 3 anak-anak ya. Ada polarisasi, ada depolarisasi, ada repolarisasi. Bagaimana kondisinya di dalam akson pada saat masing-masing kondisi impuls saraf itu, polarisasi, repolarisasi atau depolarisasi. Bagaimana ion K-nya, bagaimana ion Na-nya, bagaimana muatannya negatif atau positif, dan berapa besar muatannya gitu ya. Itu yang nomor 6. Nomor 7
tampilkan anak-anak gambar neuron sel saraf ya. Itu ada angkanya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Dan kalian nanti mengidentifikasi mana yang ditanyakan oleh soal. Ya. Bagian-bagian terpenting dari gambar neuron ini misalnya ada dendrit, ada kemudian selubung myelin ya, dan ada akson dan seterusnya. Oke. Lanjut nomor 8 anak-anak. Nomor 8 ini bercerita tentang salah satu gangguan atau penyakit pada sistem saraf. Ya, sebutlah misalnya yang kalian pelajari nanti. Contohnya adalah Alzheimer, stroke gitu ya. Terus epilepsi. Ya. Nanti kalian membaca artikel ya, dan kemudian kalian identifikasi mana pernyataan yang benar tentang penyakit tersebut sesuai dengan artikel yang kalian baca. Ya. Oke, 5 sampai 8 tentang sistem saraf selesai. Ada yang mau ditanya? Ibu mau tanya. Boleh. Ibu berarti nanti yang nomor 7 yang gambar neuron gitu, kita tuh kayak nanti di soalnya bakal ditanya misalkan bagian ini ditunjuk pada nomor berapa gitu ya, Bu? Ya, lebih daripada sekedar identifikasi bagian sih, tapi pada bisa jadi fungsinya gitu ya. Fungsinya juga dipelajari, fungsinya dari bagian-bagian itu. Ya. Ya, Bu. Kalau bukan cuma identifikasi bagian-bagiannya aja. Tapi kalian harus tahu kalau ini nomor misalnya nih, nomor 1 ini adalah badan sel saraf, fungsinya apa ya gitu. Jadi 1 identifikasinya bukan cuma nomor gitu, tapi nama dari organ itu apa, bagian dari neuronnya apa, dan fungsinya apa. Itu ya, Bunga? Baik. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut? Oke. Next. Oke, kalau next coba jempolnya mana? Oke, next ya. Baik. Nomor 9, anak-anak. Nomor 9, Ibu tampilkan tahapan dari mekanisme gerak otot. Nah, gerak otot itu kan ada 2 anak-anak mekanismenya. Apa kondisinya? Apa aja? Gerak otot? Ada yang tahu? Gerak otot yang antagonis relaksasi bukan, Bu? Relaksasinya benar. Kontraksi dan kontraksi maksudnya, Bu. Iya, kontraksi dan relaksasi ya. Jadi nanti kalian urutkan aja sesuai dengan pertanyaannya. Kalau kontraksi seperti apa, kalau relaksasi seperti apa. Kalau kontraksi atau relaksasi bagaimana zona H dan pita I-nya, bagaimana pita A-nya, bagaimana zona Z-nya gitu ya. Sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan nanti. Relaksasi atau kontraksi. Nah, nomor 10 itu adalah gambar. Ditampilkan gambar anak-anak. Gambar tentang flexor dan extensor. Ya, ini berkaitan dengan kinerja dari otot tricep dan bicep. Ya, tricep dan bicep berkaitan dengan gerak antagonis, flexor dan extensor. Kemudian di nomor 11 ini menyangkut tentang penyakit atau gangguan pada sistem otot. Kita larinya ke tulang ya, tentang kejadian patah tulang atau fraktur. Ya, fraktur. Nah, kalian bisa simpulkan nanti di sini kondisinya seperti apa. Sesuai dengan artikel yang kalian baca. Oke. Nah, yang ke-12 itu adalah tentang artikulasi, persendian.
Ada berapa anak-anak persendian, masih ingat nggak? Ada berapa, ayo? Persendian. Ada 3. 3, betul. Apa aja ya? Sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Iya, sendi mati. Sendi mati namanya apa sih sendi mati? Apa? Sendi mati. Kalau sendi gerak kan diartrosis ya. Kalau sendi mati apa, Nak? Sinartrosis. Sinartrosis. Oke, sinartrosis ada 2 ya. Ada sinkondrosis dan ada Fibrosis. iya, sutura ya. Sutura. Oke, benar. Kirana. Oke. Kemudian ada amfiartrosis ya. Amfiartrosis sendi yang sedikit agak gerak. Contohnya apa ya kalau amfiartrosis? Masih ingat nggak? Yang di pernapasan gitu, Bu. Iya, benar. Iya, itu ada di tulang rusuk. Ya. Oke, kalau sinartrosis, sutura dan sinkondrosis, kalau sutura adanya di mana? Tengkorak. Iya, tengkorak. Kalau sinkondrosis di mana? Tulang belakang. Tulang belakang, betul. Terima kasih Kirana yang sudah menjawab. Ya, nanti dari gambar itu kalian akan lihat. Gambar itu termasuk artikulasi apa? Ya. Kemudian nomor berikutnya adalah nomor 13 anak-anak. Nah, kan ini 13, 14, 15, 16 masuk ke sistem reproduksi. Ibu keluarkan gambar. Ya, gambar organ reproduksi wanita. Ya. Nah, sama tadi seperti yang tadi Bunga tanya tentang neuron. Ya. Jadi dari itu kalian nanti mengidentifikasi gambar itu. Ya, sesuai dengan soal yang ditanyakan. Gambarnya misalnya kalau nomor 3 itu tentang misalnya nomor 3 oviduk gitu. Nomor 4 ovarium gitu misalnya ya. Jadi bukan cuma mengidentifikasi organ dengan angka, tapi menyebutkan nama organ dan juga fungsinya. Nah, yang nomor 14 adalah gambar tentang siklus menstruasi anak-anak. Ya, itu nanti ada pertanyaannya. Kalian udah Ibu kasih PPT-nya ya. Nah, ini pakai tahap yang 4 itu. Ya. Jadi kalau peristiwa menstruasi, apa yang terjadi? Apa kira-kira? Kenapa bisa terjadi dinding rahimnya luruh atau kemudian pecah pembuluh darah? Apa sebabnya? Karena tidak ada pembuahan. Iya, benar, tidak ada pembuahan. Ya, lebih tepat lagi apa ya? Oke, thank you Bunga. Karena apa? Tidak ada pembuahan, betul. Karena itu sebab tidak ada pembuahan. Tapi kemudian pecahnya pembuluh darah itu disebabkan karena apa? Karena progesteron sama estrogen menurun, Bu. Yes, benar. Estrogen dan progesteron karena tidak ada pembuahan, maka kemudian dinding rahim itu luruh atau pecah pembuluh darah. Bentar ya.
Oke, lanjut ke nomor 15 anak-anak. Nah, ini adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi. Apa aja penyakit yang kalian kenal anak-anak? Sifilis, Bu. Kanker serviks, Bu. Iya, kanker serviks, infertilisasi, ya. Kemudian siklus menstruasi, gangguan siklus menstruasi, sifilis, gonorrhea. Nah, kalian pelajarilah 3 aja deh. Gonorrhea, sifilis, dan infertil. Ya. Salah satunya ada yang keluar. Kemudian selanjutnya adalah nomor 16. Nomor 16 tentang hormon yang ada pada laki-laki. Ya, itu pelajari hormon yang ada pada laki-laki. Ada apa aja sih hormon yang ada pada laki-laki, anak-anak? Testosteron. Testosteron, betul. Apalagi? Umumnya orang tahu cuma testosteron. Yang lain apa? FSH bukan, Bu? Betul, FSH Javas ya. Ada FSH, apalagi? LH, Bu. LH, betul, apalagi? Estrogen bukan, Bu? Estrogen, iya. Satu lagi? GnRH, anak-anak ya. Itu ada di PPT Ibu yang sudah Ibu kirim. Itu anak-anak nomor 16 sampai dengan reproduksi. Selanjutnya adalah pertumbuhan 17, 18, 19, 20. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ya. Nah, ini Ibu tampilkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Silakan kalian nanti identifikasi mana ciri-ciri dari pertumbuhan dan mana ciri-ciri dari perkembangan. Ya. Kemudian 18 itu ditampilkan salah satu eksperimen. Dari eksperimen itu kalian silakan simpulkan. Apakah itu dari eksperimen ini? Apakah ini termasuk merumuskan masalah? Apakah termasuk observasi? Apakah termasuk pengambilan kesimpulan? Atau apakah dia pengambilan data dan hipotesa? Nah, kemarin kan kalian sudah lakukan itu ya. Jadi paham dong yang dimaksud dengan hipotesa itu apa. Kemudian pengambilan kesimpulan itu dasarnya apa. Kemudian pengambilan data itu bentuknya seperti apa gitu ya. Itu nomor 18. Nah, nomor 19 itu juga ditampilkan sebuah hasil penelitian ya. Nah, kalian silakan simpulkan ya dari hasil penelitian itu apa kesimpulannya. Ada datanya, kemudian ada keterangannya ya. Bisa dilihat di situ ada variabel bebas dan ada variabel terikatnya. Kemudian kesimpulan dari eksperimen itu apa. Kemudian yang terakhir nomor 20 itu juga sama diceritakan ada penelitian dari siswa SMA ya. Nah, ada hasil pengamatannya dan kalian nanti mencari kesimpulannya yang benar berdasarkan pengamatannya itu yang kalian lihat ya. Kesimpulannya seperti apa. Itu anak-anak nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo. Yuk, ada yang ingin bertanya atau next? Silakan berikan ituannya. Ibu, maaf Bu. Iya. Yuk, Raisen dulu, Raisen. Gimana?
Rastiva, ada yang bertanya gimana, Nak? Iya. Boleh tolong ulang yang nomor 2 nggak, Bu? Soalnya kurang jelas di Oke, saya. baik. Baik, nomor Makasih ya, 2. Ibu. Ya, sama-sama. Rastiva, nomor 2. Nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Oke, nomor 2 itu tentang humoral immunity dan cellular immunity. Jadi kita bicara tentang apa sih kalau humoral immunity itu? Bicara tentang apa? Sel B kan, Bu? Iya, benar. Limfosit B ya lebih tepatnya ya. Limfosit B. Ya. Limfosit B lebih tepatnya. Ya, bagian dari sel darah putih. Ya. Kan ada makrofag dan neutrofil. Kalau kemudian lewat virus itu bisa lewat atau patogen itu bisa melewati makrofag dan neutrofil, maka kerjaan selanjutnya adalah oleh limfosit. Limfosit ada 2 anak-anak, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu fungsinya menghasilkan antibodi. Nah, kalau kemudian lewat juga di limfosit B, maka akan ada limfosit T yang fungsinya adalah untuk membunuh patogen sekaligus untuk memperbaiki sel yang dirusak oleh patogen. Limfosit T. Selain itu juga di limfosit T itu ada sel pembantu ya, yang membantu mengaktifkan atau menstimulus limfosit B. Nih, kemarin ada pertanyaan dari Filza. Bu, limfosit B duluan atau limfosit T duluan sih gitu ya? Ya, Filza. Basicnya. Limfosit B duluan atau limfosit T duluan sih gitu. Apa jawabannya? Berarti bisa jadi limfosit T dulu. Karena limfosit T sel pembantu itu bisa menstimulus limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Itu Rastiva ya? Oke. Yang lain Baik, boleh? Bu. Terima Ya. kasih. Sama-sama. Yang lain? Next. Yuk, yang next berikan jempolnya. Oke, baik. Oke, kita next ya di majemuknya. Oke, kita di pilihan ganda majemuk itu ada 10 soal. Masing-masing materi dapat 2 soal. Nah, soal yang pertama, anak-anak itu kalian pelajari tentang perbedaan neutrofil dan makrofag ya. Neutrofil diantaranya misalnya jumlahnya banyak, kalau makrofag jumlahnya sedikit gitu ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan sel saraf adalah lagi-lagi kita bicara tentang gerak refleks dan gerak sadar ya. Kemudian yang nomor 3 ini kita bicara tentang artikulasi dari diartrosis. Misalnya kan ada banyak tuh, ada sendi pelana, adanya di mana? Ibu jari sendi pelana gitu ya. Kemudian kalau pada kepala itu sendi putar gitu ya. Kemudian yang nomor 4 adalah saluran reproduksi pada laki-laki. Saluran reproduksi pada laki-laki kan ada 4 ya. Coba dilihat dari PPT-nya. Itu ada epididymis yang mematangkan sel sperma, ada vas deferens, kemudian ada apa lagi? Ada uretra ya, ada 4. Nah, kemudian yang kelima adalah faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada berapa faktornya? Hah? Ada berapa faktornya? Internal, eksternal. Iya benar, internal, eksternal, benar. Internal, eksternal. Nah, kalau eksternal itu apa aja? Kalau internal apa aja? Itu nanti kalian pilih sesuai dengan pertanyaannya. Nah, yang nomor 26 itu coba dipelajari mekanisme kerja limfosit T dan limfosit B. Kita dulu. Limfosit sebentar. Sebentar ya, Nak, ada tamu. Bentar. Kak, boleh minta tolong ada Mbak Atik, Kak. Dia mau nganterin itu bentar ya. Maaf guys, ada tamu ya. Terus sampai nomor berapa dah? Oh iya, nomor 26 ya. Itu dipelajari limfosit, mekanisme limfosit T dan limfosit B. Terus kemudian yang nomor 27, mekanisme kerja dari sistem saraf. Contoh misalnya gini, mekanisme kerja dari sistem saraf itu kan ada bagian yang kita sebut dengan reseptor dan efektor. Reseptor itu adalah indera, ya, indera. Reseptor, maksudnya ada di indera. Reseptor adalah bagian dari indera yang merubah rangsang menjadi impuls saraf. Kalau misalnya di 5 indera itu, contoh misalnya di kulit, ya, peraba, itu ada reseptor yang namanya menerima rangsang rasa nyeri. Ada yang namanya Krause, ada yang namanya Ruffini, ada yang namanya Meissner. Jadi kalian pelajari reseptor yang terdapat di 5 indera itu ya. Contoh berikutnya misalnya reseptor yang ada di perasa atau lidah. Contohnya itu kan ada papila, papila bentuk jarum, papila bentuk martil, dan seterusnya. Kemudian misalnya lagi reseptor yang ada di telinga, ya, yang merubah rangsang menjadi impuls saraf. Contohnya adalah organ korti, ya, dan seterusnya. Kalau efektor, yang dimaksud dengan efektor apa efektor? Yang dimaksud dengan efektor apa, Nak? Otot, Bu. Selain otot? Yang menggerakkan bukan, Bu? Apa? Yang menimbulkan gerak. Iya, apa tuh? Selain otot apa? Kelenjar. Kelenjar, betul. Kelenjar ya. Oke, rangsang yang diterima oleh mata misalnya. Kalau kita lagi nonton Bollywood gitu ya, terus ceritanya sedih, ya kan? Nah, kemudian itu kan dari melihat itu kan diterima tuh rangsangnya. Rangsang itu dirubah, kemudian keluarlah kelenjar atau keluarlah kemudian keinginan untuk menangis, gitu ya. Itu nanti dipelajari anak-anak reseptor yang ada di 5 indera. Lanjut adalah macam otot anak-anak. Kita tahu macam otot itu ada 3 ya. Apa aja? Apa aja? Jantung. Ya. Lurik, polos. Iya, jantung, lurik, polos. Ada perbedaannya kan?
Nah, perbedaannya contohnya misalnya cara kerjanya. Kalau otot jantung involunter gitu ya. Contoh misalnya jumlah inti selnya. Contoh misalnya perbedaannya letak inti selnya. Contoh misalnya perbedaannya bentuk selnya gitu ya. Oke, itu perbedaannya. Selanjutnya adalah organ reproduksi. Mana organ reproduksi yang termasuk organ reproduksi laki-laki dan mana yang termasuk organ reproduksi wanita. Terakhir adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, Ibu nanti di soal itu mencantumkan sebuah judul praktikum dari yang kalian sudah lakukan. Ya, nah kalian tinggal nanti identifikasi mana dari judul itu yang termasuk variabel bebas dan mana dari judul itu yang termasuk variabel terikat. Gitu guys. Terakhir selesai deh. Ada yang mau ditanya enggak? Selamat malam minggu anak-anak. Malam minggunya Jimat sama Bu Emi. Yeay. Ya? Oke, selesai deh. Jadi anak-anak hebat, terima kasih sudah meluangkan waktu malam minggunya untuk belajar sama Bu Emi. Mudah-mudahan besok bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Anak-anak, seperti biasa komitmen kita, anak-anak, prestasi penting tapi jujur yang utama. Ya, bisa jadi passion kalian bukan di biologi, tapi apapun passion kalian, jujur tetap yang utama. Ya, jadi kalau masalah nilai kita punya banyak kesempatan untuk bisa memperbaiki. Ya, tapi kalau jujur itu perlu dilatih terus-menerus supaya kemudian bisa menjadi karakter kalian. Dan kita percaya bahwa kejujuran itu membawa berkah. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita finishing nih, finishing. Tutup, silakan dengan doa. Kita mulai dengan doa, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Yuk. Putri Raisa kayaknya baru main-main emot deh dia. Jadi dibuat main-main. Ayo. Emon, siapa yang berkenan mimpin doa? Tadi Zahra dari 11F, sekarang dari 11G. Silakan. Halo. Kok nggak ada yang jawab ya? Kita tutup dengan doa guys. Siapa yang ingin tutup doa? Halo. Masih bersama Bu Emi. Halo Bu. Ya, silakan. Ibnu, yuk minta tolong. Okay, Bu. Before we close our meeting today, let's pray together. Prayer begins now. Prayer is end. Greetings, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Emi. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum Bu Emi. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bu. Banyak, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi.